Halo, apa kabar? Anda mungkin termasuk orang yang rutin ya makan kacang? Iya banyak yang begitu. Dianggap sehat kan soalnya, camilan sehat. Betul, tapi pernah nggak sih Anda merasa kepala jadi berat atau pusing gitu besok paginya setelah makan kacang? Atau mungkin tekanan darahnya tiba-tiba naik. Nah itu, atau perut kembung nggak nyaman gitu? Ternyata nih ada sisi lain dari kacang yang perlu kita waspadai. Benar sekali. Hari ini kita mau coba kupas tuntas ya, informasi dari seorang ahli jantung. Pengalamannya udah 20 tahun. Wow, 20 tahun? Iya. Beliau ini mengungkap gimana kacang, kalau salah cara makannya, itu justru bisa bahaya buat pembuluh darah kita. Wah, bahaya gimana tuh? Padahal kan katanya sehat. Nah, itu dia. Tapi tenang, kita juga bakal bahas kok cara yang benar gimana, biar manfaatnya maksimal, risikonya minimal. Sip. Jadi tujuan kita hari ini mau bongkar resiko tersembunyi ini, terus kasih panduan praktis ya buat Anda semua. Betul. Karena info ini, bisa jadi penting banget buat jaga kesehatan jantung, juga otak Anda. Apalagi kalau Anda rutin makan kacang. Oke, mari kita mulai. Mungkin bisa diawali dengan cerita yang cukup bikin kaget nih. Ada satu kasus, ini menarik. Seorang pria, usia 65 tahun, kita sebut aja Pak Kim ya. Oke, Pak Kim. Beliau ini orangnya sadar kesehatan banget. Tiap pagi, dia makan segenggam kacang campur. Ada walnut, almond, kacang Brazil. Wah, rajin banget. Niatnya bagus ya. Niatnya bagus sekali, karena dia percaya itu super sehat. Tapi setelah 3 bulan rutin begitu, Kenapa? Ada masalah? beliau malah masuk UGD. Hah? Kok bisa gara-gara kacang? Gejalanya pusing hebat, sakit kepala nggak tertahankan, pas dicek, tekanan darahnya melonjak tinggi sampai 180 mmJ. Astaga, tinggi sekali itu. Dan hasil tes darahnya menunjukkan tingkat peradangan yang sangat tinggi. Kata dokter, wah ini nyaris aja kena pendarahan atau sumbatan di otak. Serem banget ya. Padahal niat awalnya buat sehat. Nah, ini nunjukin kalau niat baik aja nggak cukup. Caranya itu juga harus pas. Kasus Pak Kim ini benar-benar bikin mikir ya. Jadi apa sih sebenarnya yang bikin kacang bisa jadi berbahaya kalau salah konsumsi? Padahal kan kita tahu nutrisinya bagus. Tepat sekali. Kacang itu memang kaya nutrisi kok. Ada lemak tak jenuh yang baik, vitamin E, magnesium, serat, banyak deh. Terus masalahnya di mana dong? Masalah utamanya itu bukan di kacangnya per se, tapi di sifat lemaknya dan cara kita ngelolanya. Risiko pertama, dan ini mungkin yang paling penting, itu lemak teroksidasi. Oksidasi itu kayak, maaf nih, kayak besi jadi karatan gitu? Analogi yang bagus itu. Mirip. Jadi gini, lemak tak jenuh di kacang, yang sebenarnya sehat itu, Iya, yang bagus itu kan? betul. Nah, lemak ini tuh gampang banget bereaksi sama oksigen di udara. Apalagi kalau kena cahaya atau panas. Oh, jadi dia sensitif ya? Sensitif banget. Proses reaksi sama oksigen ini namanya oksidasi. Hasilnya, lemaknya itu berubah sifat, jadi zat yang bisa memicu adang. Radang. Di mana radangnya? Di lapisan paling dalam pembuluh darah kita, namanya sel endotel. Wah, jadi lemak baik malah jadi pemicu masalah ya? Terus gimana dampaknya ke pembuluh darah? Peradangan di sel endotel itu ibaratnya kayak ada luka kecil di dinding pembuluh darah. Luka kecil. Ya, nah, luka inilah yang jadi tempat nempelnya kolesterol jahat, terus lama-lama jadi plak aterosklerosis. Itu loh pengerasan pembuluh darah. Oh, jadi itu awalnya ya? Betul. Dan yang sering kita nggak sadar, nyimpen kacang yang udah dibuka, di suhu ruang aja, itu udah cukup bikin proses oksidasinya jalan. Bahkan semalam aja gitu. Iya, bahkan semalam aja itu udah bisa ningkatin oksidasi secara signifikan. Lemak baiknya udah mulai rusak. Wah, berarti kesegaran itu mutlak ya? Gimana dong cara jaganya? Prinsipnya gampang. Kurangin kontak sama udara, cahaya, dan panas. Oke. Pas beli, cari yang kemasannya tertutup rapat. Kalau bisa yang vakum atau ada nitrogennya, itu lebih bagus lagi. Terus kalau udah dibuka? Langsung pindahin ke wadah kedap udara, simpen di kulkas. Usahain habis dalam, katakanlah, 2 minggu. Kalau mau lebih lama? Masukin freezer. Bisa tahan sampai 3 bulan tuh kalau di freezer. Oke, catat. Terus cara milihnya gimana pas beli? Lihat warnanya. Harus seragam, agak mengkilap. Jangan pilih yang udah ada bercak aneh atau baunya apek. Bau tengik itu tanda udah teroksidasi. Kacang kayak walnut itu rentan banget loh. Oke, jadi kesegaran sama penyimpanan, benar. Itu langkah pertama, penting banget ya. Risiko berikutnya apa lagi nih? Katanya kalori juga masalah ya? Betul sekali. Kacang itu padat energi, padat kalori.
Segenggam aja, kira-kira 30 gram itu bisa 200-300 kalori loh. Lumayan ya segenggam doang. Banget. Nah, kalau Anda ngemil kacang tanpa mikir porsi, apalagi jenis yang kalorinya tinggi kayak macadamia atau mete, Wah, bisa bablas ya kalorinya. gampang banget itu kelebihan kalori harian. Dan ini bukan cuma soal berat badan loh. Oh iya, bukan cuma berat badan, terus apa hubungannya sama pembuluh darah? Kelebihan kalori, apalagi dari ngemil di luar jam makan utama, itu bisa bikin gula darah melonjak setelah makan. Lonjakan gula darah. Iya, kalau ini kejadian terus-terusan, badan kita bisa jadi kurang responsif sama insulin. Namanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini bahaya kan? Itu dia. Kondisi ini secara langsung memperburuk peradangan di pembuluh darah. Risiko penyakit metabolik lain juga naik. Berarti porsi itu kunci kedua ya setelah kesegaran. Ada patokan gampangnya Kak? Segimana gitu? Patokan umumnya sih sekitar 20-30 gram per hari. Gampangnya kira-kira cukup di setengah telapak tangan Anda aja. Setengah telapak tangan ya? Itu kira-kira berapa biji? Tergantung jenisnya ya. Kalau almond mungkin sekitar 15-20 biji. Kalau walnut utuh ya 3-4 buah gitu. Kalau kacang Brazil, katanya bagus tapi ada batasannya. Nah, kalau Brazil nut, ini kan seleniumnya tinggi banget. Bagus sih antioksidan kuat, tapi kalau kebanyakan bisa jadi toksik. Jadi cukup 1 atau 2 biji aja. Dan nggak usah tiap hari. Nggak tiap hari. Iya, mungkin seminggu 3-4 kali udah cukup banget buat dapat manfaat seleniumnya tanpa resiko. Pokoknya kontrol porsi itu penting buat hindari kalori berlebih dan lonjakan gula darah. Oke, porsi dicatat. Selain porsi, katanya waktu makan juga ngaruh ya. Kenapa sih makan kacang malam-malam itu kurang bagus? Nah, ini ada hubungannya sama metabolisme dan sirkulasi darah pas kita tidur. Gimana tuh hubungannya? Kacang itu kan tinggi lemak, tinggi kalori. Kalau kita makan larut malam, pas badan udah mau istirahat, metabolisme kan melambat tuh. Iya, benar. Akibatnya, gula darah sama trigliserida, itu lemak darah, bisa melonjak dan bertahan lebih lama di dalam darah. Darah jadi cenderung lebih kental. Darah jadi lebih kental pas kita tidur. Bahayanya apa tuh? Pas tidur, sirkulasi darah kita kan emang melambat secara alamiah. Nah, kalau kondisi darahnya udah lebih kental dari biasa, Jadi makin lambat alirannya. bisa jadi. Dan risiko terbentuknya gumpalan darah atau trombus itu jadi lebih tinggi, terutama di pembuluh darah yang mungkin udah agak sempit. Wah, ngeri juga ya. Makanya, makan kacang, apalagi banyak, sebaiknya dihindari minimal 3 jam sebelum tidur. Terus waktu terbaiknya kapan dong? Waktu terbaik itu antara jam 10 pagi sampai jam 2 siang, pas metabolisme lagi aktif-aktifnya. Lemaknya bisa kepakai jadi energi. Oke, masuk akal. Jadi oksidasi, kalori berlebih, sama waktu makan yang salah. Udah 3 tuh. Ada lagi nggak? Gimana sama kacang kemasan yang udah ada rasanya, yang asin atau manis gitu? Nah, itu dia risiko berikutnya. Garam dan bahan tambahan. Ah, iya bener. Banyak kan yang begitu? Kebanyakan kacang yang dijual di pasaran itu udah dikasih garam, gula, atau perasa buatan biar lebih enak. Emang kenapa kalau ada garam atau gulanya? Garam berlebih, jelas ya, bikin tekanan darah naik, beban buat pembuluh darah nambah. Ini bahaya banget buat yang udah punya hipertensi. Kalau gula tambahan? Gula tambahan juga nyumbang ke masalah gula darah tadi, plus peradangan. Jadi, pilihan paling bagus ya kacang mentah, raw, yang tanpa tambahan apa-apa, plain aja. Tapi kan rasanya jadi hambar dong. Mungkin awal-awal ya, perlu waktulah sekitar 2 mingguan mungkin buat lidah kita adaptasi. Tapi lama-lama kerasa kok gurih alaminya. Coba aja deh, misal pilih pistasio, cari yang tawar. Oke, tantangan nih buat adaptasi rasa ya. Nah, terakhir nih, soal kondisi tubuh kita masing-masing. Apa semua orang bisa makan kacang? Ini juga nggak kalah penting. Faktor individu itu ngaruh banget. Contohnya gimana? Ya paling jelas, orang yang alergi kacang. Ya harus dihindari total. Reaksi alergi itu kan peradangan juga, bisa bahaya. Selain alergi? Buat yang pencernaannya sensitif, kacang kadang bikin kembung atau nggak nyaman perutnya. Terus solusinya? Mungkin bisa dicoba disangrai sebentar, tapi tanpa minyak ya, atau dihalusin. Kalau masih nggak cocok juga, ya mungkin emang kurang pas. Ada kondisi medis lain yang perlu perhatian khusus? Oh iya jelas, penderita hiperlipidemia, kolesterol tinggi, diabetes, atau penyakit ginjal, itu wajib banget konsultasi dulu ke dokter. Harus tanya dokter ya? Harus, soal jenis kacang mana yang boleh, berapa banyak porsinya. Jangan maksa makan sesuatu yang nggak cocok buat badan kita.
nanti malah nimbulin masalah baru. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, cara makan kacang yang salah itu bisa karena 1. Kacangnya nggak segar alias sudah teroksidasi. Betul. 2. Porsinya kebanyakan. 3. Makannya salah waktu, terutama malam-malam. Iya. 4. Milih yang udah ada bumbunya, entah garam atau gula. Dan 5. Nggak peduli sama kondisi badan sendiri. Gitu ya? Tepat sekali. Kombinasi dari semua ini efeknya numpuk. Kerusakan di sel endotel, radang kronis, plak numpuk, tensi jadi nggak stabil, gula darah susah dikontrol. Ujung-ujungnya? Ya itu tadi, risiko stroke sama serangan jantung jadi meningkat, kayak kasus Pak Kim yang kita bahas di awal. Oke. Sekarang kita udah paham nih risikonya. Nah, biar nggak salah lagi, gimana solusinya? Biar kita tetap bisa dapat manfaat kacang tapi aman. Tadi kan udah disinggung soal simpennya, porsi, waktu, sama pilih yang plain. Ada tips lain nggak? Ada dong. Ada beberapa hal lagi buat memaksimalkan manfaatnya dan ngurangin risikonya. Pertama nih, variasikan jenis kacangnya. Variasi. Maksudnya jangan itu-itu aja. Betul. Jangan makan almond terus tiap hari. Coba ganti-ganti. Hari ini almond, besok walnut, lusa pistachio, atau mete, atau yang lain. Kenapa harus ganti-ganti? Karena tiap jenis kacang itu punya keunggulan nutrisi yang agak beda. Walnut kaya omega 3, bagus buat otak. Almond tinggi vitamin E. Kacang Brazil seleniumnya juara. Jadi kalau kita variasiin, kita dapat spektrum manfaat yang lebih luas. Oh gitu, oke. Terus apa lagi? Kedua, coba deh kombinasikan kacang sama makanan lain yang kaya antioksidan juga. Ini kayak ngasih pelindung ekstra buat lemak baik di kacang tadi. Contohnya gimana tuh kombinasinya? Misalnya, makan kacang bareng buah beri, kayak blueberry, strawberry gitu. Antioksidan di beri, namanya antosianin, itu bisa bantu lawan proses oksidasi lemak kacang di dalam tubuh kita. Saling bantu gitu. Wah, menarik. Jadi ada efek sinerginya ya. Ada lagi tipsnya? Ada. Ketiga, jangan lupa minum air putih yang cukup. Kenapa air putih penting? Lemak di kacang itu kan bisa bikin darah agak sedikit lebih kental sementara. Nah, minum air putih minimal segelas setelah makan kacang, itu bantu jaga aliran darah tetap lancar. Oke, simpel tapi penting ya. Keempat. Keempat, ya tentu aja barengi dengan gaya hidup aktif, olahraga teratur. Harus olahraga berat? Nggak harus, jalan kaki 30 menit aja udah bagus banget kok. Olahraga itu bantu bakar kalori ekstra dari kacang, bantu kontrol gula darah, dan pastinya bikin sirkulasi darah lebih lancar. Jadi ini melengkapi manfaat dari makan kacang yang benar tadi. Oke, jadi kombinasi yang baik tadi menarik banget ya. Selain sama berry, ada lagi nggak kombinasi bagus lainnya? Ada beberapa lagi, misalnya kacang sama yogurt tawar, yang plain ya. Probiotik di yogurt kan bagus buat pencernaan, terus proteinnya bikin tambah kenyang. Yogurt tawar ya, bukan yang manis. Betul. Atau bisa juga sama sedikit dark chocolate, yang kandungan kakaonya tinggi ya, di atas 70%. Itu juga antioksidannya bagus, flavonoid namanya. Tapi hati-hati juga sama kombinasi yang buruk. Nah, ini penting. Apa aja nih kombinasi yang sebaiknya dihindari? Pertama, jangan makan kacang bareng alkohol. Kenapa tuh? Alkohol itu bisa ganggu metabolisme lemak. Kalau digabung sama kacang yang berlemak, lonjakan trigliserida di darah bisa makin parah. Oke, catat. Alkohol no. Terus? Kombinasi sama kopi juga perlu agak hati-hati. Kafein di kopi itu bisa sedikit ganggu penyerapan magnesium dari kacang. Sayang kan? Jadi kalau ngopi pagi, kacangnya mungkin nanti aja gitu ya? Mungkin bisa dijeda. Terus, hati-hati juga kalau makan kacang barengan sama buah yang gulanya tinggi banget. Buah apa contohnya? Misalnya, pisang yang udah matang banget, anggur, mangga yang manis banget. Kalau makannya banyak bareng kacang, itu bisa bikin gula darah melonjak cukup tinggi buat sebagian orang. Jadi perhatikan kombinasinya. Oke, sangat praktis nih tips kombinasinya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita udah coba makan kacang dengan cara yang benar, tapi kok tetap ngerasa ada gejala nggak enak ya? Apa tanda-tanda peringatan yang perlu kita perhatikan banget? Nah, ini penting buat mendengarkan badan kita sendiri ya. Pertama, waspadai reaksi alergi. Gejalanya apa aja tuh alergi? Bisa gatal-gatal, muncul bentol-bentol kayak biduran, sakit perut hebat, diare. Atau yang lebih serius, sulit bernapas. Kalau sulit napas gimana?
Nah, kalau sampai sulit napas atau tenggorokan terasa bengkak, itu kondisi darurat medis. Jangan ditunda, harus segera cari pertolongan. Oke, itu untuk alergi. Ada lagi tanda lain? Ada yang punya riwayat hipertensi atau diabetes, penting banget buat pantau tekanan darah sama gula darah secara berkala setelah mulai rutin makan kacang. Dipantau gimana? Maksudnya cek rutin gitu? Iya, cek rutin. Lihat ada perubahan signifikan nggak setelah makan kacang. Perubahan signifikan itu segimana patokannya? Yang perlu kita waspadai? Misalnya nih, kalau tekanan darah Anda naik cukup banyak, katakanlah lebih dari 20 poin untuk angka sistolik yang atas, atau kalau gula darah Anda misalnya 2 jam setelah makan kacang, kok jadi melonjak di atas batas aman yang dokter Anda sarankan. Misalnya di atas berapa? Ya beda-beda tiap orang, tapi mungkin kalau di atas 180 atau 200 mg desiliter gitu setelah makan. Nah, kalau ada perubahan kayak gitu, sebaiknya stop dulu deh makan kacangnya, terus konsultasi sama dokter. Mungkin perlu diatur ulang porsinya atau ganti jenis kacangnya ya? Bisa jadi, mungkin porsinya harus dikurangin banget, atau memang ada jenis kacang tertentu yang kurang cocok buat Anda. Kalau keluhannya cuma masalah pencernaan ringan aja, kayak kembung terus-terusan gitu. Kalau kembung atau sakit perut ringan tapi menetap, itu mungkin tanda Anda kurang enzim buat nyerna lemak atau seratnya. Solusinya? Bisa coba porsinya dikurangin lagi, atau coba kacangnya dihalusin, misalnya di blender jadi kayak selai gitu. Tapi jangan tambah gula atau garam ya. Kalau masih tetap ganggu juga, ya mungkin memang kacang bukan pilihan camilan terbaik buat Anda saat ini. Nah, kalau ternyata memang nggak bisa makan kacang karena alergi atau nggak cocok, ada alternatifnya nggak sih yang manfaatnya mirip-mirip gitu? Oh, tentu ada. Jangan khawatir, biji-bijian itu bisa jadi alternatif bagus. Biji-bijian kayak apa? Kayak biji bunga matahari, kuaci tawar ya, biji labu, chia seed, atau flaxseed, biji rami. Nutrisinya mirip kok. Ada lemak sehat, serat, mineral, dan risiko alerginya umumnya lebih rendah dibanding kacang. Selain biji-bijian? Alpukat itu sumber lemak sehat yang bagus banget. Atau minyak zaitun yang extra virgin ya. Tentu aja porsinya tetap harus diperhatikan juga ya. Oke, jadi ada alternatifnya ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Gimana kalau suatu saat kita lagi nggak kontrol, hilaf gitu, makan kacangnya kebanyakan? Ada pertolongan pertama yang bisa dilakuin nggak? Oke, kalau sadar udah makan kebanyakan, pertama, jangan panik. Terus ngapain? Segera minum air putih yang cukup banyak. Mungkin sekitar 500 ml, tapi minumnya bertahap ya, jangan langsung glek gitu. Tujuannya buat bantu encerin darah dan lancarin sirkulasi. Minum air putih ya. Ada lagi? Coba gerak ringan, jalan kaki santai aja 15-20 menit, itu bisa bantu sirkulasi juga. Kalau memungkinkan, cek tekanan darah sama gula darah, buat mastiin aja kondisinya. Kalau perut jadi nggak enak gimana? Kalau muncul gangguan pencernaan kayak kembung atau mual, coba minum air hangat atau teh herbal. Teh peppermint atau jahe biasanya bisa bantu. Tapi kalau sakit perutnya parah banget atau nggak hilang-hilang, jangan ragu buat cari bantuan medis ya. Oke, siap. Wah, ini pembahasannya lengkap banget ya. Dari yang tadinya kita anggap superfood tanpa celah, ternyata kacang ini bisa jadi agak tricky juga ya kalau nggak hati-hati. Betul sekali. Jadi pesan utamanya mungkin gini. Kacang itu ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi sahabat baik buat pembuluh darah kita, tapi bisa juga jadi musuh. Tergantung cara kita mainnya ya. Tepat. Tergantung gimana cara kita mengonsumsinya. Kalau kita tahu cara yang benar, pilih yang seger, tanpa tambahan macam-macam, kontrol porsinya, perhatikan waktu makannya, variasikan jenisnya, dan yang paling penting, dengerin sinyal dari badan kita sendiri. Nah, itu baru kacang bisa jadi bermanfaat banget. Jadi intinya kendali ada di tangan kita ya. Mau jadi teman atau musuh, tergantung pilihan kita. Persis. Dan menerapkan cara yang benar ini bisa dimulai dari hari ini loh. Perubahan kecil aja. Tapi kalau konsisten, dampaknya bisa besar buat kesehatan pembuluh darah jangka panjang. Betul banget. Dan jangan simpen informasi ini buat diri sendiri ya. Mungkin teman, saudara, atau orang tua Anda juga perlu tahu info penting ini. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi renungan buat Anda semua di rumah. Apa tuh? Makanan yang sama itu bisa ngasih efek yang beda banget loh ke tiap orang. Tergantung gimana Anda memperlakukannya dan gimana tubuh Anda meresponnya. Anda sekarang punya pilihan, punya pengetahuan buat menjadikan kacang sebagai bagian dari pola makan yang menyehatkan pembuluh darah Anda. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menggunakan informasi ini mulai sekarang?
Wah, pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak ya atas pencerahannya hari ini. Sangat bermanfaat. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga informasi ini membantu Anda menikmati kacang dengan cara yang lebih sehat dan tentunya lebih aman. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.